gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom umat Tuhan. Shalom. Kita bersuka cita hari ini sebab Tuhan Yesus hadir bagi kita semua. Dia memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, kemenangan yang besar bagi kita di tahun ini. Tahun perkenanan bagi umat Tuhan yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Biar hadiratnya dinyatakan atas setiap kita hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kasih setia, kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu yang besar melingkupi setiap kami umat-Mu, gereja-Mu di tahun ini. Kami percaya Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kemurahan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang menyertai kami, Allah yang menuntun setiap langkah kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami hari ini. Setiap kami boleh diubahkan, dibebaskan dan dibaharui. Kami sambut kemenangan yang datang dari Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama memuji Tuhan Yesus Allah kita. Mari bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yes Lord. Ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Dan kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kau menjadi pembela kami, sehingga kami keluar menjadi pemenang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Yesus, Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Kaulah pembelaku. Benar Tuhan, pada siapa aku harus takut?
beban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari berseru panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Katakan ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari dengan segenap hatimu katakan Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi kata Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kan ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari berikan tepukan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi
terjadi di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau tetap berkata bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik, yang selalu memperhatikan setiap kami, tak pernah melepaskan setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Penuh dengan rasa syukur, sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, ya Tuhan, selalu biar kami tetap berkata Engkau Tuhan kami yang baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Dengan sepenuh hati katakan, sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas
selalu menyenangkan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Hanya ini Tuhan yang dapat kami berikan Tuhan. Ku membalas kasih, Balas setiap kasih-Mu Tuhan. Hanya dengan penyembahan kami. ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari kita sembah Dia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkau selalu menyertai kami, sebab Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah, hadirat-Mu turun atas setiap kami, memulihkan kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Sebab itu dengan tangan terangkat Tuhan, kami memuji Engkau, menyembah, memberikan hati kami. Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, tidak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Curahkan roh Tuhan atas setiap kami, jamah hati kami Tuhan. Kami bebaskan roh-Mu untuk menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap kami. Haleluya. Sembah Kau, ku sembah Kau. Mari kita angkat kedua tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Engkau, Sembah Kau, Yes Tuhan. sembah Kami sembah Engkau Allah kami yang hidup.
Shalom, selamat hari Minggu para jemaat Gereja House of Glory yang saya kasihi. Selamat tahun baru tahun 2022. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kita, dan di tahun yang baru ini kita pasti memperoleh berkat yang baru, hikmat yang baru, perlindungan yang baru, dan mujizat-mujizat yang baru dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya kembali ditugaskan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan sedikit sebagian dari firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami sepanjang minggu kemarin ini. Sampai pada hari ini kami dalam keadaan baik. Sampai hari ini kami dalam keadaan sehat. Keluarga kami terlindungi, keluarga kami diberkati hanya oleh karena anugerah Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar memuji dan menyembah Engkau, dan kini tiba saatnya kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Tutup bungkus urapi kami ya Tuhan, supaya kami memperoleh pengilhaman yang baru, hikmat yang baru, paradigma yang baru tentang bagaimana kami harus mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pada bulan Desember kemarin saya sempat mengajar di ibadah onsite tentang keluarga. Mengapa sih keluarga ini penting? Kenapa sih Bapak Gembala ini juga menitik beratkan keluarga itu sebagai titik awal berkat. Kalau kita mau baca itu di kitab Kejadian itu ada, Tuhan itu pertama kali mengucapkan kata-kata berkat. Di Kejadian pasal yang pertama itu berkat titik awalnya itu ada di keluarga, saudara-saudara. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pelajaran saya yang kemarin. Kita akan belajar tentang ucapan syukur. Maka dari itu khotbah saya hari ini akan saya beri judul The Power of Thanksgiving. Kekuatan, kuasa dari ucapan syukur. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19. Di sana dikatakan, dan ketika ia naik ke Yerusalem, ia pergi melalui pertengahan Samaria dan Galilea. Dan ketika ia masuk ke suatu desa, 10 orang kusta menemui dia yang berdiri dari jauh, dan mereka mengangkat suaranya serta berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan ketika ia nampak mereka, ia berkata, pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Maka terjadilah ketika mereka berjalan, mereka pun tahirlah. Lalu seorang dari antara mereka, ketika ia melihat bahwa ia telah disembuhkan, kembalilah ia dan memuliakan Allah dengan suara yang keras. Dan ia tersungkur di kakinya mengucap syukur kepadanya. Maka orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus menjawab dan berkata, bukankah ada 10 orang yang ditahirkan? Tetapi di mana yang 9 itu? Tidak ada seorang pun yang didapati kembali untuk memuliakan Allah, kecuali orang asing ini. Dan ia, Yesus, berkata kepadanya, bangun dan pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Amin. Dari antara 10 orang, hanya 1 yang kembali. 10% yang disembuhkan itu 10 orang yang kembali mau mengucap syukur, berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Hanya 10%. Dan ini adalah gambaran pada manusia di akhir zaman, kehidupan pada manusia di kehidupan sehari-hari kita. Seringkali kita hamba-hamba Tuhan, gak usah ngomong soal rohani lah, ngomong soal sekuler. Kita pernah bantu orang, kita sudah tolong karyawan kita. Bukannya terima kasih, malah mengkhianati yang terjadi. Ini sering terjadi. Oleh karena itu pengajaran Bapak Gembala tentang 4D, saya yakin saudara-saudara masih ingat semua. Diajar, dibentuk, diuji, dan yang terakhir disyukuri. Ini 4 pengajaran yang menurut saya dasar, fondasi kita
supaya kita bisa melangkah lebih maju lagi, kita lebih siap lagi menghadapi tantangan yang lebih besar lagi di tahun yang baru ini, saudara-saudara. Tahun 2022 banyak yang meramalkan sulit, bukan lebih mudah tapi lebih sulit. Tahun 2021 itu udah sulit, 2022 ini bakal lebih menantang lagi. Tapi yakin dan percaya selama kita berbekal kebenaran firman Tuhan, kita pasti dapat melaluinya dengan luar biasa. Nah, hari ini kita belajar dari 10 orang kusta ini, yang kembali itu cuma 1 orang, orang asing lagi. Dengan kata lain ini menggambarkan orang yang tidak diperhitungkan itu bisa kembali ke kita, bisa mengucap syukur atas bantuan yang sudah kita berikan. Seringkali bahkan orang-orang yang terdekat yang kita bantu, yang kita tolong, lupa untuk bisa berterima kasih. Nah, kalau saya bisa gambarkan mengapa sih manusia akhir-akhir ini tidak tahu berterima kasih? Ada beberapa poin. Yang pertama, manusia itu selalu memakai tabiat lama yang tidak tahu berterima kasih. Yang kedua, tidak dididik oleh orang tuanya. Bicara tidak dididik, orang yang tidak kenal Tuhan pun kalau dididik dengan benar, mereka tahu cara berterima kasih dengan baik. Artinya apa? Tahu berterima kasih ini powerful, saudara-saudara. Bahkan iblis pun mengajarkan pengikut-pengikutnya untuk tahu berterima kasih kepada orang yang pernah menolong mereka. Karena dia tahu ini powerful, saudara-saudara. Tidak main-main ini. Nah, kenapa kalau kita anak-anak Tuhan tidak mau belajar, kita tidak mau memperbaiki, kita tidak mau upgrade diri kita untuk supaya kita bisa dapat paradigma yang baru. Kita harus jadi orang yang tahu berterima kasih, saudara-saudara. Yang ketiga, tidak mengerti firman Tuhan. Jadi kita nggak ngerti faedahnya berterima kasih itu apa, dan kalau kita tidak berterima kasih akibatnya apa. Yang keempat, tidak dipimpin roh. Artinya apa? Hidup oleh kedagingan. Oh ya, saya merasa layak untuk ditolong sama dia. Saya ini kan jemaat, jadi kalau pemimpin rohani di gereja House of Glory itu menolong saya, mendoakan saya, itu sudah kewajiban dia. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Siapapun itu, apapun statusnya, kalau dia sudah mau tahu dan mau mengerti dan mau menolong kita, mau sepenanggungan dengan kita, sudah selayaknya untuk kita mau mengucapkan terima kasih kepadanya. Terutama kepada orang tua. Orang yang pertama kali dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Yang kelima, hati yang jahat. Jadi kalau orang sudah punya hati jahat, sudah pasti gak mau berterima kasih. Matanya buta dan lain-lain. Nah, lalu kalau kita tanya lebih lanjut, mengapa kita ini harus mengucap syukur? Ada ayatnya. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas di sini dikatakan, Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bukan untuk segala hal, saudara-saudara. Di dalam segala hal. Kalau untuk segala hal berarti ada suatu hal yang menyenangkan untuk kita, baru kita dituntut mengucap syukur. Tapi di dalam segala kondisi, Tuhan mengajar, ayo terus mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena apa, saudara-saudara? Dalam pengucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Dan hari ini saya akan bagikan ada 4 kuasa yang harus kita pelajari dan kita kenali dalam pengucapan syukur. Yang pertama,
Mengucap syukur membawa kemenangan dalam peperangan. Kita buka di kitab 2 Tawari pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 sampai 23. Di sana dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Nah, ketika kita bersyukur, ada ucapan syukur, ada thanksgiving di sana, Tuhan turun tangan gantikan kita berperang melawan setiap permasalahan kita. Peperangan di dalam kasus ini bukan berarti peperangan fisik, saudara-saudara. Bunuh-bunuhan, enggak. Peperangan hari-hari ini banyak sekali konteksnya. Apa yang menjadi permasalahanmu? Kesehatankah? Keuangankah? Bisniskah? Keluargakah? Kalau kita bisa mengucap syukur di dalam hal kondisi yang terburuk sekalipun, di sini jelas Tuhan turun tangan membawa kemenangan. Mengucap syukur itu ada 3 hal, saudara-saudara. Bisa dalam berupa kata-kata, bisa dalam berupa doa, dan bisa dalam berupa nyanyian pujian. Di ayat yang tadi kita baca, jelas Yosafat ini sedang dikepung oleh 3 musuh. Bani Amon, Bani Moab, dan penduduk pegunungan Seir. Mereka sendiri takut, mereka mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Dan bayangkan, mereka mau maju perang, yang dilakukan oleh Yosafat apa? Milih grup band, saudara-saudara. Milih tim puji-pujian, praise and worship. Loh, bayangkan. Kalau orang lihat, kok gak masuk akal? Kenapa bisa kayak gini? Harusnya pilih senjata, pilih pahlawan yang gagah berani, yang bisa menumpaskan musuh-musuhnya. Bagaimana mereka bersiap, berapa korban jiwa yang akan dikorbankan. No, bersama Tuhan, ketika kita mengangkat puji-pujian, Tuhan disenangkan. Tuhan bertahta atas puji-pujian kita. Dan ketika kita mulai dari dasar hati kita, menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan, Tuhan turun tangan, saudara-saudara. Tuhan campur tangan atas setiap permasalahan kita. Apa yang menjadi permasalahan kita? Apakah laporan kesehatan yang mengerikan, mengatakan kita sudah terminal, sudah gak mungkin lagi bisa disembuhkan? Apakah keluarga kita yang hancur berantakan? Tapi kalau kita di tengah-tengah badai kehidupan kita, kita tetap bisa menyanyikan pujian bagi Tuhan. Hati Tuhan gak tahan, saudara-saudara. Hati Tuhan digerakkan dan Tuhan pasti turun bela anak-anaknya, saudara-saudara. Amin. Yang kedua, mengucap syukur itu yang pertama tadi dikatakan membawa kemenangan dalam peperangan. Maka yang kedua,
mengucap syukur itu membawa berkat pelipat gandaan. Kita buka di kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 16 sampai 17. Lukas pasal 9 ayat 16 sampai 17. Di sana dikatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat. Dalam terjemahan lain, mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Ayo saudara-saudara, hari-hari ini apa yang ada padamu? Apakah engkau merasa pekerjaanku dengan gaji yang sekian yang tidak naik, apalagi didukung dengan kondisi corona, sudah tidak mungkin cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari? Mari kita mengucap syukur kalau kita masih ada punya pekerjaan, saudara-saudara. Mari kita mengucap syukur dengan apa yang ada. Jangan kita bersungut-sungut. Kalau hari ini ada yang merasakan di PHK, ada yang merasakan dihina, ada yang merasakan ditinggalkan oleh orang yang disayangi, jangan pernah salahkan Tuhan. Mari kita lihat apa yang ada pada diri kita. Apa? Kesehatan kita kah? Ucapkan syukur atas itu. Kalau kita masih sehat, saudara-saudara, hari-hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah baik online maupun onsite dengan baik. Kita masih punya panca indera yang dapat berfungsi dengan baik. Itu mujizat Tuhan. Dan kita sudah wajib hukumnya mengucap syukur untuk ini semua. Kita harus mengucap syukur untuk pekerjaan yang kita miliki. Kita harus mengucap syukur untuk bisnis yang sedang kita jalani. Mengucap syukur untuk keluarga yang masih ada, masih komplit di rumah. Mengucap syukur untuk keluarga yang mungkin sudah meninggalkan kita. Saya ambil contoh di bidang ekonomi lah. Perekonomian, keuangan, bisnis. Bicara pelipat gandaan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tidak serta-merta, oh karena kamu ada kebutuhan yang begitu besar, saya kasih kamu emas 1 ton. Dan turun dari langit, geblak di depan kita. Bisa? Bisa. Tapi kalau itu tiba-tiba kita sedang doa, muncul emas 1 ton, jatuh dari langit. Bisa kaget, malah sakit jantung, saudara-saudara. Tapi Tuhan juga bisa pakai apa? Tuhan bisa berikan hikmat, marifat. Kita bisa peka terhadap situasi yang terjadi di dunia ini. Dengan adanya COVID-19, Tuhan bisa pakai kita, beri kita akal. Peluang bisnis apa yang harus kita jalankan. Saudara-saudara, ketika tahun 2009, 2010, saya baru mulai masuk pelayanan di gereja ini. Saya enggak punya pekerjaan. Saya enggak punya pekerjaan dan tahun itu masih belum ada yang namanya seperti Tokopedia lah, Lazada. Pokoknya yang online shop itu enggak ada, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu bisa pakai hikmat. Berikan saya hikmat kepada saya, kepada istri saya, juga kepada kakak saya yang perempuan. Supaya kita ini bisa jualan barang melalui online. Saya enggak ngerti gimana caranya, kalau saya disuruh ngulangi lagi, enggak sanggup, saudara-saudara. Saya bisa ambil produk dari Cina, saya import, bahasanya keren ya, import. Padahal itu beli cuma 1 dus kecil sekian. Nah itu kita import, kita datangkan, gak pakai modal loh saudara-saudara. Kita cuma jual foto waktu itu. Dan orang sudah transfer uang dulu dan kita
untungnya itu berlipat-lipat. Dan Tuhan menghidupi saya lewat bisnis yang di luar akal, saudara-saudara. Di luar akal. Tahun 2009, tahun 2010, saya jualan itu lewat Facebook. Medsos yang terkeren waktu itu, Facebook dan Twitter. Tidak ada lagi. Kalau hari ini banyak sekali platform yang bisa dipilih. Nah tapi pada saat itu, Tuhan berikan hikmat, pelipat gandaan. Karena ketika saya mengalami hal yang buruk sekalipun, saya tidak pernah nyalahkan Tuhan. Saya belajar terima kasih Tuhan, ketika saya mengalami hal ini, Tuhan memang mau mendidik saya. Dan saya yakin keadaan saya tidak akan pernah sama seperti ini terus. Itu saya kobarkan terus saudara-saudara. Dan hari-hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Ayo, terus kita ucapkan syukur supaya kuasa pelipat gandaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengucap syukur membawa mujizat. Di Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-41 sampai yang ke-44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Ini adalah salah satu bentuk langkah iman, saudara-saudara. Pengucapan syukur ini salah satu bentuk iman, langkah iman yang harus kita lakukan. Kalau hari-hari ini kita sedang berharap kondisi keluarga kita dalam kondisi yang baik, sekarang mungkin masih kurang baik, kita berharap kondisi keluarga kita menjadi lebih baik. Mari kita ucapkan syukur bahwa Tuhan pasti akan merubah kondisi keluarga saya. Tuhan pasti merestorasi keluarga saya. Hari ini yang mengalami kebangkrutan, aku mengucap syukur Tuhan. Hari ini mungkin masih bangkrut, tapi aku mengucap syukur bahwa kondisiku pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kalau kita terus praktek, pengucapan syukur ini dilakukan terus menerus, Lazarus yang sudah mati berhari-hari bisa bangkit, saudara-saudara. Kalau orang mati itu sudah final. Kalau bisnis bangkrut masih bisa dipulihkan, itu banyak terjadi kasusnya. Tapi orang mati dibangkitkan tidak banyak terjadi, saudara-saudara. Dan kalau itu terjadi pasti heboh seluruh dunia. Ini mujizat yang Tuhan bagikan kepada kita. Kuncinya apa? Tuhan mengucap syukur kepada Allah, Bapaknya. Kalau Tuhan sudah berikan teladan ini, ayo kita sama-sama, saudara-saudara, praktek, ucapkan syukur atas apa yang kita imani. Apa yang kita imani? Kesehatan. Kita imani, hai yang susah berjalan, engkau pasti bisa berjalan lagi. Engkau yang mengalami kemandulan, engkau pasti bisa melahirkan keturunan. Jangan kita bicara seolah-olah kita ini orang yang kalah. Dan kita bicara seolah-olah kita ditakdirkan seperti ini. Tuhan tidak pernah mentakdirkan kita hidup biasa-biasa, saudara-saudara. Tuhan mentakdirkan kita hidup dalam segala kelimpahan. Ayo kita bangun kebiasaan ini. Kita bangun gaya hidup yang baru. Kita praktek firman Tuhan. Kita praktek gaya hidup kerajaan Tuhan. Dan poin yang keempat, yang terakhir. Mengucap syukur membawa kebebasan dan jalan keluar.
Kisah Para Rasul pasal 16, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Di sana dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Ketika kita mengalami kebuntuan, kita merasa kita sudah dead end, nggak bisa lagi kita melakukan apa lagi, entah dalam bisnis kita, keluarga kita. Kita lihat mungkin orang tua melihat anaknya kok makin hari makin gak karu-karuan, makin hari makin gak bisa diatur. Kita udah usaha semaksimal mungkin, sudah diginikan, digitukan, masih aja kayak gitu. Ayo, kita lihat, kita teladani Rasul Paulus ini. Ketika ini cerita ketika dia sudah mengadakan satu KKR. Ya, mengadakan satu KKR, dia itu biasanya kalau kita ini mengadakan ibadah KKR, yang namanya hamba Tuhan, selesai KKR pasti dilayani. Diberi minum, diberi makan, dan ditemani. Kalau ini enggak, Paulus dan Silas ini bahkan dilempari batu. Sudah dilempari batu, ditangkap, dimasukkan ke penjara, saudara-saudara. Tapi lihat apa yang mereka lakukan. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Bayangkan. Dan mereka nyanyi puji-pujian itu enggak sedang bisik-bisik, sedang merana, sedang meratapi nasib. Enggak, saudara-saudara. Di sana dikatakan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya apa? Mereka menyanyikan dengan nyaring. Mereka menyanyikan dengan iman. Dan ketika kita ini menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, semua yang buntu dibukakan oleh Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan di atas gurun. Tuhan buka jalan untuk segala kebuntuan kita. Kebuntuan ekonomi kita. Kebuntuan di dalam keturunan kita. Engkau yang mandul. Engkau yang merasa gagal. Engkau yang merasa tidak mampu. Tuhan mampukan. Tuhan akan berikan engkau kemakmuran. Tuhan akan berikan engkau keturunan. Ingat saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, ada 4 kuasa yang bisa kita bawa pulang hari ini. Tuhan pasti perang ganti kita. Tuhan berikan kita kemenangan. Tuhan berikan kita jalan keluar. Semua yang buntu dibukakan. Segala penyakit, sakit penyakit yang sekarang kita derita akan mengalami mujizat yang luar biasa, saudara-saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang kita alami hari-hari ini, semua seizin Tuhan. Dan kalau semua seizin Tuhan, berarti apa? Tuhan itu dalam kendali yang penuh. Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Dan tidak mungkin kita tidak bisa melalui ini semua. Karena Tuhan beserta dengan kita. Dan bawa pulang ayat penutup. Filipi 4 ayat yang ke-6. Ayat yang sering kita dengar. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita sudah berdoa, kita sudah memohon. Ayo sekarang kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, saudara-saudara. Karena meskipun dalam kondisi yang belum baik, Tuhan bisa bikin baik. Dalam kondisi yang
menurut kita sudah buntu, sudah tidak ada harapan, Tuhan pasti memberikan harapan yang penuh. Jangan kita ini terus ke dukun, terus kita ini ke orang pinter paranormal. Kita tanya masa depan kita bagaimana. Hari ini saya nubuatkan kita semua. Masa depan kita cerah dan penuh harapan. Tuhan itu memberikan rancangan-rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Tidak ada rancangan yang buruk. Kalau ada hal yang buruk boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita introspeksi diri. Apa mungkin kita ada salah? Kalau tidak ada salah, berarti Tuhan sedang menguji kita. Ajaran 4D dari Bapak Gembala itu ayo kita pakai saudara-saudara. Itu fondasi. Dan hari ini saya fokus kepada pengajaran ucapan syukur. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Jangan kita ini terus sudah ke gereja, kita sudah belajar melayani, terus kita bilang, saya ini sudah melayani di gereja, saya sudah jadi usher 6 bulan, kok bisnis saya ya gitu-gitu aja, pekerjaan saya nggak mengalami promosi, nggak ada kenaikan gaji. Hei saudara-saudara, ini gereja, bukan pesugihan saudara-saudara. Pesugihan aja orang harus bayar harga. Kok kita ini cuman baru belajar melayani, sudah kita ini nuntut-nuntut balik. Kita masih punya mata bisa melihat ibadah online hari ini. Itu mujizat saudara-saudara. Coba bayangkan mata kita ini ada kataraknya aja. Gak usah kita ngomong dibuat buta, ada katarak aja. Selaput tipis yang menutupi mata. Nggak enak loh saudara-saudara. Kalau kita ini gak ngalami katarak, berarti Tuhan masih bentengi kita. Ayo belajar mengucap syukur atas hal-hal kecil yang mungkin kita anggap kecil, tapi sebenarnya itu besar saudara-saudara. Karena Tuhan bertahta atas puji-pujian kita. Dan kalau kita bisa mengucap syukur atas segala hal, di dalam segala hal, 4 kuasa yang kita pelajari hari ini, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Imani itu. Dan kita ambil, kita klaim, dan kehidupan kita di tahun 2022, tantangan boleh besar, tantangan baru boleh menantang, tapi kita yakin dan percaya dengan ucapan syukur, kita pasti bisa melalui semua ini dengan baik. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kalau pada hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu tentang bagaimana mengucap syukur itu yang Engkau kehendaki Tuhan. Karena mengucap syukur itu membawa kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah Tuhan. Hamba-Mu gak ngerti apa yang mereka sedang hadapi. Hamba-Mu gak mengerti apa yang kesulitan apa yang sedang mereka alami. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya dengan 4 kuasa yang kami pelajari hari ini Tuhan. Hamba-Mu mohon Tuhan, supaya kuasa-kuasa itu terjadi dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa untuk pengajaran hari ini. Engkau Allah yang luar biasa baik. Kami mengucap syukur, kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami perlindungan, berikan kami berkat, dan berikan kami mujizat yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami dapat melalui hari-hari di depan kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu pandemi itu saya tuh sampai sangat berhutang budi dengan Bapak. Karena Pak Harso itu kan memang sudah umur. Itu kan Pak Yusuf Pak Harso sementara kalau belum saya panggil enggak boleh ke gereja. Gitu. Nah, itu kalau enggak jadi perhatiannya itu mengasihi sesamanya itu loh. Ya, tapi mengasihi Tuhan juga. Terus habis itu Pak Harso istirahat karena kemurahan Tuhan. Kalau beberapa hari itu ditelepon, Pak Harso, Bu Harso,
nggak keluar-keluar ya, ayo kita doakan, terus didoakan terus. Kita walaupun di rumah kita tetap didoakan. Pak Yosef tidak pernah melupakan doa untuk jemaatnya, untuk para full timernya Tuhan. Jadi tiang doa di gereja kami adalah kuat ya di dalam itu. Nah, di dalam pandemi itu setelah diadakan, ini saya mau kesaksian. Setelah diadakan kebaktian, ada hamba Tuhan dari sini, hamba Tuhan yang luar biasa sebetulnya, yang haleluya mengasihi Tuhan, yang respon terhadap teman-temannya. Itu mau ibadah itu takut, karena ya memang bukan takut ya. Di rumahnya ada orang tua, tadi dia terus dia telepon ke rumah, telepon saya, Bu Harso itu waktu sesudah pandemi dibuka ibadah Bu Harso ke gereja sama Pak Harso. Iya, bagaimana Bu? Nggak apa-apa Bu, wong itu kita itu dilengkapi dengan disterilkan, di semua harus memakai masker, bahkan mula-mula itu pakai face shield itu ya. Terus habis itu terus ya enggak apa-apa ya Bu Harso, enggak apa-apa. Soalnya kok atapnya katanya gitu, kok pendek Bu, kok tertutup lah, wong AC kok dibuka ya hilang kabeh. Terus habis itu dia memberanikan diri. Padahal ini hamba Tuhan di sini, pelayan Tuhan. Kalau mau tanya nanti pribadi, jangan saya umumkan sekarang. Setelah itu dia ke gereja. Dia bilang gini, setelah keluar, aduh Bu Harso, saya ini masuk gereja ini belum saya masuk, saya sudah merinding, saya sudah nangis. Hadirat Tuhan luar biasa Bu Harso, saya tuh kok ya enggak dari pertama. Lah ya yang sudah diingatkan kok enggak ngono ya, itu memang waktu Tuhan supaya merasakan bagaimana hadirat Tuhan di tempat ini luar biasa. Dan nganu ya Bu Harso ya, kata gitu. Hebat ya sekarang tuh Pak Gembala itu waduh kalau menyampaikan firman luar biasa ya Bu ya. Kan saya udah 2 tahun Bu nggak ke gereja, cuman di streaming sama di onsite itu lain Bu. Nah setelah saya melihat itu waduh saya menyesal kok enggak dulu-dulu. Padahal masih di luar itu loh. Hadirat Tuhan sudah luar biasa. Terus itu dia sekarang aktif ngasih ke teman-temannya. Kalau enggak bisa daftar, saya didaftarkan. Sekarang teman-temannya hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi banyak di sini. Memang dia sebetulnya hamba Tuhan yang tulus, yang luar biasa. Sekarang sama keluarganya tetap ibadah, sudah enggak takut, sudah aduh kalau enggak ibadah pusing saya ini Bu Harso. Kata, oh iya Bu. House of Glory, my home, my church, my city, and my country. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ahmad. Saya tinggal di Bumi Citra Fajar. Pada waktu November tahun 2020, waktu itu sakit, saya masuk ke Rumah Sakit Siti Hajar. Nah, setelah masuk, saya dinyatakan kena COVID-19. Nah, untuk itu saya butuh perawatan di opname di lantai 6. Nah, waktu itu banyak sekali penderita-penderita yang kena COVID itu sebelah-sebelah saya, kamar depan saya, banyak yang kena terinfeksi COVID sehingga meninggal dunia. Untung pada waktu itu saya diingatkan sama Tuhan, saya untuk telepon Bapak Willy Yosef. Saya waktu itu saya sudah tidak kuat, saya bilang sama Bapak Willy, Pak Willy, saya di sini opname di rumah sakit, saya dinyatakan kena COVID. Saya ini sudah tidak kuat di rumah sakit ini karena obat-obatan yang diberikan ke saya maupun suntikan, obat oral begitu banyak. Sehingga banyak samping kanan kiri saya yang sudah meninggal. Untuk itu saya mohon doanya Bapak Willy untuk dibangkitkan semangat saya. Karena saya kadang itu merasa pasrah. Saya mau mati karena keadaan saya sangat lemah sekali. Begitu baiknya Willy perhatian terhadap saya. Waktu itu dia berdoa terus mendoakan saya. Terus selalu Willy telepon ke saya, baik pagi, siang, sore maupun malam. Dia tetap memberi semangat hidup kepada saya. Sehingga saya terselamatkan dari
mara bahaya itu. Jadi di rumah sakit itu saya begitu kecil hati saya waktu itu. Karena kanan kiri saya sudah pada meninggal semua, tinggal saya sendiri. Saya minta berkatnya Om Willy, saya suruh doakan. Om Willy tolong bantu saya doa supaya saya terlepas dari bencana ini. Om Willy selalu ngasih semangat terhadap saya, ngasih doa, ngasih keyakinan. Kamu harus sembuh, harus kembali seperti semula. Kamu nanti bisa narik ojek lagi. Karena pekerjaan saya Gojek, jadi Om Willy memberi semangat kepada saya. Saya kenal Om Willy kurang lebih sekitar 25 tahun yang lalu. Begitu banyak jasa terhadap saya. Beliau sangat membantu sekali. Beliau sangat memperhatikan orang-orang yang ekonominya lemah. Beliau sangat baik sekali. Beliau sangat memperhatikan. Terbukti sekarang ini beliau kasih sayang dicurahkan kepada Gojek-Gojek, diberi sembako, diberi bantuan untuk anak-anak ojol ini supaya bisa hidup lebih enak lagi, diberi bantuan sembako. Maka untuk itu saya bersaksi, terima kasih Tuhan, yang mana Bapak Willy mendoakan saya sehingga saya ada mukjizat bisa hidup kembali, semangat kembali. Begitu juga doa untuk Bapak Willy, Yosef, dan rekan-rekan semua pekerja-pekerjanya juga, karyawannya saya doakan selalu semoga sehat terus, bahagia, banyak rezeki, semoga diberi rahmat Tuhan, semoga diberi kesuksesan, kelimpahan rezeki. God bless you semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah boleh mempersiapkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sebelum memberikan persembahan kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami rindu membawa korban syukur kami, persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Bila setiap persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, belum jadi persembahan yang terbaik, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur karena kami mengasihi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan alatku bersaksi bagimu untuk menyenangkan hatimu. Shalom. Hari ini Gereja HOG tanggal 15 Januari 2022 berkenan berbagi kasih untuk saudara-saudara kami yang ada di Gojek. Terima kasih banyak untuk Gereja HOG. Tuhan memberkati. Terima kasih.
Nama saya Mukamto dari Gojek Online. Terima kasih banyak Gereja HOG, semoga Tuhan berkati. Amin. Saya Triningrum dari Ojek Online. Terima kasih Gereja HOG, semoga kita semua sehat selalu. Nama saya Eko Junaidi dari Shopee Food. Terima kasih Gereja HOG. Terima kasih Gereja HOG, Tuhan memberkati. Kami dari Rekomen Sidoarjo mengucapkan terima kasih Gereja HOG. 指照我心生命。 Jalan hidup manusia, liku-liku, penuh tantangan, badai menimpa ku sendiri, sedih susah putus asa, jangan kau biarkan ku jalan sendiri, pimpinlah jiwa. Kalau saudara sekarang sedang menghadapi masa sukar, masa sulit, jangan takut. Ikuti saya, jangan takut. Katakan dengan sebelahmu, jangan takut. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Bethany House of Glory. Malam hari ini saya bersama dengan Ibu Sugiyarti. Salam Ibu Sugi. Bagaimana kesan dan pesan di Natal Persekutuan Doa Dulos malam hari ini? Puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Ini Natal setelah 2 tahun vakum ya. Jadi kami semuanya bersuka cita dengan adanya Natal Dulos pada saat ini. Pesan-pesan firman yang disampaikan Bapak Gembala, kami merasa dipulihkan, kami terberkati, dan untuk ke depan kami lebih semangat lagi untuk menjalani hidup kami. Terima kasih. Saya bersyukur saudara-saudara seiman semua yang ada di Dulos ini saling mendukung satu dengan yang lain, bahkan kita satu tubuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Kami sangat berkesan terhadap acara ini karena sesuai dengan tema yang ada, keluarga Allah dipulihkan untuk memulihkan, dengan harapan kita menjadi terang dan garam bagi keluarga-keluarga yang lain. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Mari semuanya boleh menari buat Tuhan Yesus Allah kita. Berikan pujian yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Ya. Mari torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku luar biasa. Hai mari jo puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku luar biasa. Sekali lagi abang, mari torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku luar biasa. Hai mari jo puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku luar biasa. Mari semuanya katakan, orang maju orang susah, lebih baik orang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari coba orang menari, rame-rame memuji Tuhan. Musik bambu dengan kulintang. Ya.
Raja segala raja, oh Yesusku luar biasa. Hai mari co puji Tuhan, Dia Raja segala raja, oh Yesusku luar biasa. Mari semuanya katakan, ora pacut orang susah, lebih baik orang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari cut orang menari, rame-rame memuji Tuhan. Musik baru dengan gulingkan. Orang pacut orang susah, lebih baik orang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari cut orang menari, rame-rame memuji Tuhan. Musik baru dengan gulita. Musik bambu, musik baru dengan gulita. Musik baru dengan gulita. Haleluya. Yes Lord. Mari sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkati sanak saudaramu, diberkatilah menantumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Musik baru